Kita lanjutkan belajar kita mata kuliah efektif komputasional teknik dan kita sampai pada topik ketiga. Jadi dalam problem solving dengan komputasional teknik dan problem solving ya, bukan masalah ya. Ya baiklah, nah, ini seperti biasa ya alurnya ya, alur merdeka. Kemudian kita akan belajarnya. Nah, dengan kita mempelajari topik ini, kita diharapkan dapat terapan studi ya dengan menjalankan sukses lengkap problem solving dengan 4 fondasi studi ya. Sekarang kita pelajari bagian pertama, mulai dari memahami permasalahan, analisis, menemukan akar persoalan, dan mengusulkan alternatif solusi. Dan solusi terbaik ya, ini khas dari modal ini adalah solusi yang efektif, efisien, dan optimal hasilnya ya. Nah, subtopik pertama menyelesaikan persoalan sendiri dengan CD. Nah, ini biasa kita mulai dari diri sendiri ya. Dan di sini kita disarankan untuk menguji kemampuan CD kita ya dengan mengikuti sebuah kompetisi, kompetisi virtual secara internasional, yaitu dengan mengikuti tantangan Bebras. Nah, ini silakan bisa diikuti ya melalui link ini, silakan supaya kesempatan bisa bisa diklik ya. Nanti uji seberapa jauh kemampuan kita ya, dan ini tingkat internasional ya, secara virtual ya, tantangan Bebras. Nah, kita bicara contoh beberapa soal ya dari tantangan Bebras ini, mulai dari SD sampai SMP ya, karena ini fase A sampai F ya. Nah, kita mulai dari ya, contoh soal untuk yang SD. Ini ada soal Clara menyukai bunga. Dia ingin membeli sebuah karangan bunga di sebuah toko bunga. Toko itu hanya mempunyai 4 jenis bunga, yaitu trompet, lili, tulip, dan bunga mawar. 4 jenis. Untuk setiap jenis bunga hanya tersedia 3 macam warna. Putih, biru, kuning, putih, biru, dan kuning ya. 3 warna. Clara ingin sebuah karangan bunga yang memenuhi 3 syarat, yaitu bahwa setiap warna muncul 2 kali dalam karangan bunga itu. Setiap jenis bunga yang sama harus berbeda warnanya. Bunga yang sama harus beda warnanya, yang boleh sama. Terus yang ketiga, dalam setiap karangan bunga paling banyak ada 2 bunga untuk setiap jenis bunga. Setiap karangan bunga ada 2 bunga untuk setiap jenis bunga. Tidak boleh dari 2 satu jenis ya. Nah, tantangannya adalah karangan bunga mana yang memenuhi syarat 1, 2, dan 3 yang diinginkan oleh Clara. Nah, ini pilihannya ya, A, B, C, dan D. Mana yang memenuhi syarat yang diinginkan oleh Clara. Ini sudah banyak ya. Yang memenuhi syarat adalah yang D ini ya. Nah, tapi bagaimana ini cara berpikir kita memilih D ini? Ini yang perlu kita telisik ya. Caranya bagaimana? Oh, bisa dipilih D. Nah, ini. Nah, saya memperkenalkan cara berpikir untuk memecahkan masalah secara efektif, efisien, dan hasilnya optimal. Nah, ini cara pertama, yaitu dengan menggali karangan bunga yang tidak syarat Clara. Dari sisi warna, bisa kita periksa warna muncul 2 kali dalam karangan bunga. Setiap warna muncul 2 kali. Jika sudah muncul 2 kali, maka bisa kita masuk ke karangan kedua. Nah, jika tidak, ya pindah ke bunga berikutnya ya, berarti itu tidak memenuhi syarat karena munculnya tidak 2 kali dari sisi warna. Kemudian dari sisi jenis bunga ya, kita lihat bunga yang muncul 2 kali, bunga yang muncul dalam setiap warna bunga 2 kali.
Jika muncul, nah, kita tidak perlu memeriksa lagi ya, lebih lanjut ya, karangan bunga berikutnya, dan bisa mulai langkah dari yang pertama ya, kalau itu tidak memenuhi syarat ini, dari bunga yang berikutnya berarti. Nah, kemudian setelah itu hitung warna yang berbeda untuk setiap jenis bunga. Jadi muncul berapa kali? Uh, ada berapa kali ya warna yang berbeda ya setiap jenis bunga. Nah, jika banyaknya warna aja sama dengan banyaknya jenis bunga pada karangan bunga ya, maka bisa lanjut ke bunga yang lain. Banyaknya warna lebih sedikit dari banyak jenis bunga pada karangan, maka berhenti ya ke karangan bunga berikutnya ya, mulai dari angka satu, karena berarti tidak memenuhi syarat ya. Ya, dengan begitu, dengan berbagai cara yang telah kita lewati ini, nanti angka satu dan dua tadi ya, maka karangan inilah yang akan dideklara ya. Kita tidak perlu memeriksa karangan yang lain, bunga yang lain ya, sudah ketemu ya. Jadi, misalnya kita lihat sini ya, ini bunga A, apakah setiap warna muncul dua kali? Nah, ini kuning muncul satu kali ya, saja dilewati. Bunga yang sama jadi si jenisnya ya, harus beda warnanya, beda warnanya, beda warnanya. Ini beda warna ya, beda warna, beda warna. Ya, masuk ini ya. Tapi apakah kemudian ada dua bunga untuk setiap jenis bunga? Nah, ini oke, ini dua ya, dua. Nah, ini hanya nomor tiga ini. Nah, dilewatin ya. Ini misalnya kata ada tiga jenis bunga mawar di sini. Terus yang ke C ini muncul dua kali, tiga warna. Ya, ya. Kemudian setiap jenis bunga harus beda warnanya. Banyak ada yang sama warnanya. Kuning ya, sama-sama kuning ya. Nah, dilewat. Nah, dengan itu yang diinginkan oleh Clara adalah yang D ya, yang memenuhi syarat. Warna muncul dua kali, jenis bunga sama berbeda warnanya, dan paling banyak ada dua bunga untuk setiap jenis bunganya. Ini. Itu cara berpikir yang pertama ya. Nah, cara berpikir yang kedua adalah ini dengan menggunakan matematika ini ya, hiburan. Masukkan variabel berarti ya, salah-salah tadi dengan masukkannya ke dalam sebuah hiburan ya. Hiburan P, Q, dan R. Matematika ya, dengan hiburan ya, teori hiburan ya. Nanti akan diajarkan diagram Venn ya. Nah, yang maksudnya ini, setelah semuanya dimasukkan ke dalam hiburan itu, maka akan diajarkan diagram Venn. Nah, maka mana yang ketika kriteria atau syarat dari Clara itu yang apa persinggungannya di sini ya. Itu semuanya memenuhi syarat biar ya, kalau tulisnya nanti perhimpunan tadi bisa dilihat dari gunanya ya. Jadi, kalau kemudian sudah dihasilkan dalam bentuk diagram akan mudah mengetahui oh ini D yang memenuhi tiga syarat dari Clara. Yang pertama tadi dengan cara berpikir yang sederhana ya, dan yang ini dengan menggunakan himpunan ya. Ini dua cara untuk menjawab atau menyelesaikan masalah ya yang diinginkan oleh Clara tadi ya tentang soal SD. Nah, nah, dari contoh soal tadi dapat kita identifikasi ya empat fondasi dari CD ya. Bagian pertama dulu kita pelajari ada empat fondasi CD ya. Dari soal bidang SD tadi dapat kita telusuri ya ada dua fondasi CD. Itu ya dekomposisi ya. Pembagian persoalan ke dalam beberapa sub-sub persoalan yang diisi dalam menyelesaikan masalah soal tadi ya, ada tiga syarat yang perlu diperhatikan. Ya, kita bisa membagi dengan memeriksa satu persatu syarat tersebut. Satu persatu ya. Dan ketemu ya tadi ya. Cara pertama, cara berpikir pertama. Cara yang kedua adalah dengan algoritma, menggunakan langkah-langkah yang urut ya dalam menyelesaikan suatu persoalan tadi. Nah, dengan menggunakan hiburan-hiburan tadi, langkah-langkah penyusunan hiburan ya, buatan hiburan, diakhiri dengan pembuatan diagram red, diagram
mencari ya karakter bunga yang diinginkan oleh karang dengan dua fondasi. Set inilah yang bisa kita temukan ya di dalam contoh soal sidang ST tadi, komposisi dan algoritma. Ini untuk contoh jenjang SD, cara berpikir ST gitu ya. Nah ini contoh kedua adalah untuk jenjang SMP. Nah ini sebuah soal tentang judul soalnya adalah kursi musik. Nah, soalnya adalah kelompok berjumlah 7 berang-berang ya memainkan kursi musik. Itu berpindah kursi saat musik dimainkan. Saat musik dimulai, setiap berang-berang harus pindah ke kursi lain searah dengan putaran jarutan. Satu kursi dapat ditempati oleh lebih dari satu berang-berang. Pada setiap putaran, berang-berang besar A dan B akan berpindah 3 kursi berlawanan arah jarutan. Berang-berang sedang C dan D akan berpindah 2 kursi ya, berlawanan arah jarutan. Sedangkan berang-berang kecil yaitu E, G, dan F hanya akan berpindah 1 kursi searah jarutan. Nah, ini yang sebelumnya ya. Ini gambar berang-berangnya ya. Nah, bagaimana ya? Ini soalnya adalah jika pada awalnya posisi masing-masing sebagaimana terlihat pada gambar ini, kursi mana yang tidak diduduki berang-berang tepat setelah putaran ketiga. Nah, setelah putaran ketiga. Nah, ini jawabannya sudah ada ini ya. Itu A jawabannya. 2 ada 7. Tapi bagaimana proses temu jawabannya A 2 ada 7. Nah, ini dengan cara berpikir. Inilah dalam berpikir ya, itu ya cara berpikir menyelesaikan atau menjawab soal tadi ya. Cara pertama adalah melakukan simulasi bahwa setiap berang-berang itu berputar 3 kali. Cara yang sebenarnya. Ya, ya, kemudian ya setelah dilakukan simulasi hasilnya inilah ya. Kita lihat hasilnya selama 3 putaran. Nah dari hasil simulasi ini akan terlihat kursi yang tidak terisi. Nah ini berang-berang A ya, ini di kursi 6, 4, B4, berang-berang C di kursi 5, berang-berang D di kursi 4, berang-berang E di 5, 3 dan 1. Di mana kursi yang tidak terisi? Yang bisa terisi adalah seperti ini ya. 1, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 3, 4, 5, 6. Berarti yang tidak terisi adalah 2 dan 7. Ini nggak ada yang 4 ya. Di akhir putaran 3 ya. Itu cara pertama ya dengan melakukan simulasi ya. Nah ini yang diperlukan ya simulasinya ini yang kemungkinan memerlukan waktu ya melakukan simulasi. Ya ini soal tingkat soal internasional ya, internasional ya. Nah, kemudian cara yang kedua itu dengan menggunakan model matematika. Nah, ini yang sudah mahir matematika ini secara tidak asing ya dengan bagaimana menyelesaikan soal tadi ya. Yang jadi dengan cara ini maka akan menghasilkan model yang memungkinkan kita untuk bisa mencari solusi yang efisien menggunakan model matematika. Model berarti ya. Nah ya intinya model itu panjang sekali ya. Kalau kita sudah pelajari penggunaan modelnya ada beberapa langkah itu ya. Tapi yang jelas hasilnya sama ya. Nanti yang ketemu adalah hanya yang satu menggunakan simulasi, yang satu menggunakan model matematika. Nah, kemudian apa fondasi CT yang bisa kita temukan ya di dalam soal tindak SMP ini? Nah, ini lengkap ini semua fondasi ada ya. Mulai dari komposisi yaitu persoalan ini dapat dibagi menjadi 3 persoalan ya. Di mana masing-masing persoalan mewakili satu kelompok berperang ya. Tadi ada kelompok berperang yang A ya, apa yang apa ya. Besar sedang kecil ya tadi ya. Kelompok berperang sedang uh, besar sedang dan kecil ya. Ini menjadi 3 kelompok tadi berarti ya. Kemudian pola.
pola, yaitu dengan tadi pola perubahan dari setiap gerakan benang-benang tadi. Nah, dari setiap pola gerakan itulah akan ditemukan model model matematika yang bisa kita gunakan ya, yang relevan yang kita gunakan untuk jawab persoalan tadi. Dan juga abstraksi ya, yaitu pergerakan yang rumit dengan pola itu nanti akan bisa kita temukan modelnya. Model ini kan sebuah abstraksi ya, jadi sebuah langkah-langkah ya, jadi model matematika. Dan juga algoritma, urutan-urutannya ya, langkah-langkah yang secara turun berurutan ya, untuk menyelesaikan persoalan nanti dengan model matematika. Itu ada langkah-langkahnya, ya. Sifatnya ya kalau kita belajar. Maka ini sebuah soal yang lengkap ya, potensi CT-nya. Inilah contoh untuk CT dan SMP. Dan bidang SMA. Bidang SMA ini soalnya adalah titik utama WiFi. Wah ini WiFi ini ya, jaringan WiFi ini. Dan gitu ya. Tantangannya adalah titik akses mana saja yang merupakan titik kunci. Jawaban bisa lebih jauh. Jadi dari jaringan WiFi ini mana yang merupakan titik kunci dari WiFi. Nah ini solusinya sudah ada ya, secara bahasanya. Tapi kemudian bagaimana bisa ketemu uh, titik kuncinya ya? Bisa ketemu ini adalah titik kunci yang rusak. Ini rusak. Ya, mana titik kuncinya? Bagaimana cara berpikir menemukannya ya? Titik kunci dari WiFi itu. Ya, ketemu yang rusak-rusak ya. Ya intinya adalah bagaimana ini dengan menggunakan konsep titik kunci. Kunci ya. Konsep titik kunci ini yang dapat kita gunakan untuk menjawab soal tadi ya. Di manakah titik kunci dari WiFi tadi ya? Bisa lebih dari satu titiknya ya. Kita jadi satu kode saja ya. Itu tentang abstraksi. Kita belajar bagaimana titik kunci, menemukan titik kunci, konsep titik kunci. Nah, juga bagaimana urutan-urutannya untuk menemukan titik kunci tadi. Langkah-langkahnya ya, atau sintaknya ya, kalau kita bicara untuk menemukan titik kunci tadi. Jadi bagian dari cara berpikir ya, menemukan titik kunci ya, dengan menggunakan konsep titik kunci dan langkah-langkahnya, abstraksi dan logaritmanya. Ya ini kalau silakan di solusi satu persatu boleh ya, monggo ya. Yang jelas ini yang digunakan adalah konsep titik kunci ya, dan langkah-langkah untuk menemukan ya titik kunci. Nah, itu beberapa contoh dari tantangan bebas dan bagaimana dengan contoh lain ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi ya tentang titik kunci ya. Ini dapat kita temukan ya dalam kehidupan sehari kita ya. Contohnya misalnya kita uh, berada di sebuah pulau yang juga ada beberapa kota. Terdapat jalan-jalan yang dapat digunakan untuk berpindah dari satu kota ke kota lain. Ya, ada jalan-jalan yang bisa kita akses ya untuk menuju kota lain ya. Namun tidak semua kota saling terhubung. Ada kota-kota yang terputus hubungannya ya oleh sebuah jalan. Misalnya untuk mencapai kota A dan kota C perlu melalui kota B. Tidak bisa langsung dari kota A langsung ke C ya. Tidak ada jalan penghubungnya, harus melalui kota B dulu. Oleh karena itu ada jalan-jalan vital di mana jika jalan tersebut rusak, maka akan ada kota yang tidak dapat dihubungi dari kota-kota lain. Jika jalan tersebut perlu diberi perawatan yang saya. Penentuan jalan mana yang merupakan jalan vital sama ya tadi halnya dengan kita menemukan titik akses tadi, kunci WiFi tadi, konsep titik kunci. Yang pertama cara ya, cara menyelesaikan atau menjawab suatu persoalan dengan konsep titik kunci. Nah itulah ya gambarannya bagaimana sebuah persoalan diatasi dengan cara berpikir komputasional tinggi, dengan sebuah konsep, dengan cara, dengan sebuah langkah-langkah ya, atau sebuah model juga bisa ya. Ya baiklah, ya ini kita sudah ya yang kita tunggu dulu ya lembar kerja ini, lembar kerja reflektif ya.
Terus kan hal baru apa saja yang dapat yang Anda dapatkan dari operasi CT melalui aktivitas problem solving tadi? Dan apa? Boleh ya? Silakan. Silakan. Boleh. Dan menurut pengalaman Anda mengajar atau Anda saat menjadi siswa ya, apakah soal bebas yang digunakan untuk contoh soal memiliki kompleksitas yang sesuai dengan jenjang yang ditargetkan pada pelajaran Anda? Saya tadi SMA ya, saya SMA ya itu sesuai tidak tingkat kompleksitasnya ya, kerumitan persoalannya ya, masalahnya ya, itu relevan tidak? Jika tidak, apa alasannya? Dan usulkan jenjang serta bidang apa yang yang sesuai dengan soal tersebut. Misalnya tadi untuk ya yang soal SD ya, karangan bunga ya, ini terlalu kompleks nggak untuk siswa SD. Yang musik, kursus musik ya, tadi ya, berang-berang tadi. Ini berapa enggak kompleksitasnya ya? Sesuai enggak? Dan juga yang soal untuk SMA ya, yang titik utama WiFi ya, titik kunci WiFi tadi. Kompleksitasnya bagaimana? Terlalu rendah atau terlalu tinggi ya? Nah, ini ya, relevan atau tidak ya? Kalau relevan ya mungkin ya sudah relevan ya. Kalau belum atau tidak ya, usulkan ini untuk bidang apa? Wah ini ternyata yang karangan bunga ini relevan untuk bidang SMP ini misalnya. Atau yang titik WiFi ini untuk bidang SMA, mahasiswa misalnya, mahasiswa informatika misalnya. Nah, ini sangat kecil. Nah ini juga ya, lebar kita lagi ya, 2.4 ini. Ini yang diunggah sepertinya ya, diunggah di LMS ya, dan nanti ada penilaian ini. Setelah Anda mempelajari contoh yang diberikan pada paparan konsep, Anda diberikan sebuah soal latihan untuk kerjakan. Ya. Soal ini dapat digunakan untuk bidang SD, SMP, dan SMA. Dan untuk masing-masing bidang adalah kompleksitas soal. Dan soal ini diberikan adalah agar Anda dapat melihat bahwa sebuah ide soal dapat diberikan ke jenjang yang berbeda-beda ya, dengan menyesuaikan tingkat kompleksitas soal. Dari latihan soal ini, Anda juga mengamati perbedaan kesulitan ya pada jenjang yang berbeda. Nah ini soalnya ya. Soal latihan vibrasi. Memindahkan dadu di jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, ya, ini ya. Memindahkan dadu untuk jenjang SD dan memindahkan dadu untuk jenjang SMP dan SMA. Katakan bahwa jumlah titik pada dua sisi yang berlawanan di sebuah dadu selalu 7. Satu berlawanan dengan 6, dua berlawanan dengan 5, tiga berlawanan dengan 4. Pada mulanya sisi dengan satu titik ya, berlawanan dengan sisi 6 ada di dasar dadu. Seperti juga pada gambar ini ya. Setelah memutar dadu sekali ke peta kedua, sisi dengan dua titik ya, berlawanan dengan 5 akan berada di dasar dadu. Pertanyaannya adalah sisi dadu dengan berapa titik ada di atas permukaan dadu saat dadu mencapai peta hijau di ujung. Ya ini ya, namanya ya. Soal definisi misalnya adalah cek si berang-berang menggulirkan sebuah dadu sepanjang jalan tanpa penggeseran. Untuk memindahkan dadu dari satu peta ke peta berikutnya, cek memutar dadu sepanjang pinggir yang ada di perbatasan antara dua peta. Dia melakukannya n kali ya, kali ya. Untuk SD 6 kali, SMP 7 kali, dan SMA 9 kali ya. Sampai dadu mencapai petak berisi bulatan putih. Masing-masing jenjang SMP, SD, SMP, dan SMA ya, merupakan nilai n yang berbeda. Gambar ini ya. Dengan putaran yang berbeda ya. Nah, dan ini yang progresi ya. Dan nanti dikasih nama ya. Ini mata kuliahnya apa ya. Kemudian tuliskan solusi untuk masing-masing soal. Soal tadi ya. Untuk bidang apa ya di apa dinarasikan dalam sebuah soal ya. Terus setelah kita tulis soalnya, kemudian kita tuliskan langkah-langkah berpikir yang menjadi solusi ya seperti tadi ya, cara berpikir satu dua ya. Cara berpikir apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal tadi.
bisa menggunakan lebih dari satu cara ya. Sekarang pada jenjang mana Anda menggunakan cara begitu, Bro? Apa jenjang SD, SMP, atau SMA? Nah, misalnya akan soalnya adalah untuk jenjang SMA ya. Untuk cara berpikirnya yang apa yang relevan ya, yang SMA tadi. Terus kemudian identifikasi evaluasi CT-nya. Nah, seperti tadi ya contoh ya, dari 4 apa potensi CT itu mana saja yang bisa kita temukan ya dari contoh soal satu tadi menjaga dari tadi. Kemudian tuliskan perbedaan kompleksitas persoalan untuk masing-masing jenjang yang ada dalam soalnya. Jadi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA itu perbedaan kompleksitasnya bagaimana? Nanti ditentukan gini ya. Ya, begitu kira-kira Pak bisa untuk sampai eh, LK 3.1 ya. Nah, silakan langsung dikonsumsi ya. Dan langsung di-upload di Lemes ya. Selesai. Ya, begitu saja Pak Bisa. Apa pembelajaran kita kali ini ya. Kalau ada kurangan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.